Jadi tidak ada satu pemikiran pun yang dia benar sejati selamanya, yang relevan untuk setiap ruang dan setiap waktu. Semua variabelnya. Pasti nanti ada titik-titik tertentu yang tidak relevan lagi dari sebuah pemikiran, sehebat apapun pemikiran itu. Itu nanti dipertajam. Ini nanti diantara sebab-sebab lahirnya era namanya paralogi. Paralogi itu ketika logika jadi tidak pasti, logika jadi tidak harus eksak, tapi dia juga macam-macam. Oke. Dan akal yang progresif itu nantinya berimplikasi bahwa tidak ada kriteria yang pasti untuk menentukan mana yang paling benar dan mana yang paling masuk akal dari banyak pemikiran yang ada. Jadi ini pandangan yang luar biasa merespon pemikiran-pemikiran para filsuf sebelumnya. Rasionalisme, ya benar, memang mungkin ada titik tertentu hidup kita yang polanya rasionalis, tapi dia tidak akan relevan untuk semua ruang dan semua waktu. Ada titik-titik tertentu hidup kita yang tidak rasionalis. Maka kamu jangan bingung kalau ada orang tanya sebenarnya hidup ini jabariyah apa qadariyah, ya. Kita itu disetir oleh Allah 100% atau kita itu bebas. Kalau kamu pakai filsafat sejarahnya Hegel, dalam sejarah akan ada titik-titik di mana sebenarnya kita itu tidak bebas sama sekali. Tapi ada titik-titik kita bisa bebas. Ya tinggal kamu perinci sendiri. Dan variabel ini sangat campur, sangat cair. Saya ngangkat gelas ini kan bebas, karena boleh nih. Wong ini kehendakku jelas, kehendakku. Tapi aku tidak bebas untuk bisa ngangkat gelas ini dengan jari satu dan gelasnya gak jatuh. Kenapa? Ya konstruksinya kan gitu. Kalau tak coba, tak mirip mesti pesu, gelasnya pecah. Tapi aku tidak bisa. Kenapa? Ada keterbatasan. Pinginku sih bisa biar aku gak capek-capek, tapi ternyata gak bisa. Aku bebas untuk minum ini 2-3 teguk, tapi aku gak bebas untuk gimana caranya aku minum 2-3 teguk aja dan aku tidak haus sampai selesai ngaji. Tidak bisa. Pinginku sih nggak haus gitu, tapi ternyata aku tidak menguasai diriku. Berarti di sisi itu aku tidak bebas. Tapi di sisi kapan aku minum, kapan enggak aku bebas. Ini kan mencermati sejarah. Nah, pinginku sih bebas, nggak haus lagi. Ternyata nanti haus lagi. Kamu kan enak cuma nonton, aku ngomong. Itu yang bikin aku tidak bebas. Kalau aku bebas boleh tidak ngomong, mungkin aku tidak minum bolak-balik. Tapi karena aku milih untuk ngomong, terpaksa aku terikat untuk bolak-balik minum. Dan progresif, ada perkembangan, ada perbedaan, ada kenyataan-kenyataan yang tidak sama dan berubah. Akal progresif. Nah, gimana sih proses progresifnya akal? Perubahan-perubahan itu terjadinya kayak gimana sih? Perubahan itu terjadi dengan model namanya dialektika. Jadi modelnya dialektika. Ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Jadi hidup selalu begini, sehingga akal itu jadi progresif, berkembang. Ada Islam fundamentalis, ada Islam liberal. Terus muncul orang yang mau menggabungkan keduanya, lahirlah Islam moderat. Nah, nanti moderat ini kan pada akhirnya jadi kutub tersendiri. Nah, terus moderat ada lagi Islam anti moderat. Terus lahir Islam yang baru. Ya, selalu begitu, akan berkembang. Tesisnya itu Al-Quran. Nanti muncul orang namanya misalnya Imam Syafi'i.
memahami Quran. Ini posisi jadi antitesis dari Quran karena dia punya pandangan sendiri, punya persepsi sendiri. Cuma ini kan terus ketemu dengan Quran, terus dialog. Visi misinya Imam Syafi'i, cara pendalamnya Imam Syafi'i ketemu dengan Quran, melahirkan sintesis baru namanya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i yang tadinya sintesis akan ketemu antitesis baru. Misalnya ketemu orang namanya Ghazali. Nanti Syafi'i ketemu Ghazali, lahirlah Syafi'i yang Ghazalian, versi Ghazali. Syafi'i yang Ghazalian ketemu orang Indonesia namanya Hasyim Asy'ari. Tadi kan Syafi'i Ghazalian ini sintesis, dia kan jadi tesis lagi. Jadi tesis, ketemulah Hasyim Asy'ari, dia jadi antitesisnya, melahirkan sintesis baru namanya NU. NU ini ketemu dengan Gus Dur misalnya, ya kan, dipahami oleh orang namanya Gus Dur yang luar biasa. Jadi sintesis, lahirlah NU versi Gus Dur, PKB misalnya. Terus akan begitu. Sintesisnya misalnya adalah ngaji malam ini, materi dari slide itu. Sintesisnya adalah dirimu sendiri, kapasitas berpikirmu, caramu menangkap apa yang ada di kepalamu dan seterusnya. Nanti akan melahirkan pemahamanmu terhadap slide itu. Mungkin nanti di luar kamu ngajarin adik kelasmu, mungkin kamu jadi guru, jadi dosen, mengajarkan ini yang sama, pasti sudah beda. Kenapa? Karena yang tadi tak sampaikan sudah diwarnai oleh pemikiranmu. Dia sudah sintesis antara presentasiku dengan pikiranmu. Sudah nggak persis kayak aku lagi, sudah beda. Hegel, bukunya tak baca. Hasil pembacaanku tentang Hegel kayak gini. Mungkin orang lain membaca Hegel nggak kayak gini loh hasilnya. Cuma hasilku kayak gini. Yang tak sampaikan padamu tentang Hegel itu Hegel versiku. Bukan tesis tentang Hegel, tapi sebenarnya sintesis antara pikirannya Hegel dan pemahamanku. Dan pemahamanku kamu pahami melahirkan sintesis baru. Dia sintesis pada gilirannya jadi tesis dan terus begitu. Itu yang disebut akal itu progresif, berkembang. Sosialisme, kapitalisme. Kemudian ketemulah sintesis misalnya sosialisme demokratis atau nasionalisme dan seterusnya. Ini sintesis, selalu begitu. Sekarang Indonesia demokrasi, baru ada yang nantang dengan antitesis baru namanya khilafah. Ya nanti kita lihat ketemunya gimana antara demokrasi, nanti melahirkan apa kira-kira. Ada ide baru enggak? Islam versi Indonesia, atau syariah tapi versi Indonesia, atau demokrasi tapi versi Indonesia. Bisa aja. Dan selalu begitu cara berpikir. Akal itu sifatnya dialektis. Kembali ke akalnya dialektis, sejarahnya progresif, selalu terjadi perubahan. Cuma dari perubahan yang banyak, dari perbedaan-perbedaan yang banyak, itu kan ada aspek umumnya. Aspek umum itu aspek yang ini loh nalar bersama, ini loh akal bersama, ini loh modelnya manusia hari ini. Dan itu yang oleh Hegel disebut roh dunia atau akal dunia. Mungkin kalau dalam bahasanya Thomas Kuhn pakai istilah paradigma. Tapi ini sifatnya lebih universal. Roh dunia itu trennya orang hari ini. Misalnya orang hari ini pluralis modelnya. Itu tren. Jadi ada aspek-aspek yang umum, ada aspek-aspek yang sama, yang dia jadi modus, jadi rujukan, jadi model hidup, model berpikir manusia secara umum di waktu tertentu, di ruang tertentu. Itu namanya ruh dunia. Jadi misalnya roh dunia itu hari ini dunia cenderung pragmatis dimanapun itu. Yang idealis jarang,
Yang empiris, sains juga nggak terlalu menonjol. Seandainya dipelajari pun orientasinya sama, pragmatis. Nah itu roh dunia namanya. Cara berpikir, cara berperilaku, cara menanggapi sesuatu disetir oleh pragmatisme. Nyari praktisnya, nyari enaknya, yang penting ada hasilnya. Nah, itu namanya roh dunia, akal dunia. Dan akal dunia ini sebenarnya berkembang juga. Ya kayak tadi loh, misalnya akal dunia di Indonesia zaman dulu orang sopan santun sesama murid dengan gurunya misalnya. Sekarang ada pergeseran, ada beda-beda sehingga modusnya sudah berubah. Kalau dulu murid itu kalau diem aja dianggap murid yang baik. Kalau hari ini sudah enggak. Kalau ada murid diem aja itu biasanya murid ngantuk, tidak paham, atau murid yang biasanya enggak. Kalau dulu gurunya senang. Kalau ada murid diem anteng dikandani mantuk-mantuk senang. Tapi kalau hari ini gurunya sumpek mesti, paham apa enggak ya enggak jelas. Itu akal dunia namanya. Modusnya, cara berpikir bersama. Dunia hari ini cenderung egois. Itu akal dunia. Dunia hari ini cenderung rasis. Itu akal dunia. Zaman dulu misalnya, kalau kamu setuju dengan perbudakan, itu biasa. Kenapa? Karena memang nalar dunia, ya zaman dulu perbudakan banyak, biasa aja lah. Kalau ada diperbudak, kalau ada orang membeli orang, itu biasa. Tapi hari ini sudah kebalikannya. Perbudakan itu sudah sesuatu yang negatif. Zaman dulu kalau ada perang, orang kepalanya dipenggal, ada orang dibantai, itu biasa. Hukuman itu dulu kayak gitu semua. Penggal kepala, potong tangan, mancung, gantung, dikuliti, kayak gitu dulu. Disula, kayak Pangeran Dracula itu kan kalau ngukum orang disula. Disula itu kamu mulai bawahmu ditusuk, jadi sampai tembus sampai kepala. Jadi ditusuk terus dipancangkan. Belum mati itu, karena masih hidup kamu ditusuk. Terus kayak bikin babi panggang gitu. Sampai tembus di sini, itu belum mati. Terus ditancapkan di tengah alun-alun dan turun pelan-pelan. Menancapkannya di tengah alun-alun. Jadi dilihat orang banyak, kamu diturunkan pelan-pelan karena atasnya lancip, jadi nembus pelan-pelan. Iya, itu namanya disula. Dan ribuan orang yang digituin. Biasanya sekali pertunjukan itu bisa puluhan orang. Dan bertahun-tahun. Pangeran Flap ketika yang disebut Pangeran Dracula itu kan, yang kastilnya saya lupa ada di mana itu. Bayangkan, loh, di zaman itu orang nggak terlalu kaget karena memang hukumannya sejenis-jenis gitu kok. Al-Quran itu kan hukumannya rasanya sadis karena kamu membacanya pakai akal dunia hari ini. Tuh. Quran itu sadis banget, ada rajam lah, ada potong tangan lah. Loh, nalar dunia zaman itu wajar hukuman kayak gitu itu. Karena akal dunianya geser, hari ini rasanya memang benar. Zaman dulu poligami itu biasa, nggak ada orang kaget. Malah kalau laki-laki istrinya satu itu dianggap ada laki-laki nggak punya daya, ya kan? Apalagi kamu satu aja nggak punya duit. Iya, zaman dulu logikanya semakin banyak dia punya perempuan berarti status sosialnya semakin tinggi. Beda sama hari ini. Apanya yang berubah? Akal dunia yang berubah. Itu yang dimaksud oleh Hegel dengan akal dunia. Model berpikir manusianya berubah. Dan akal dunia itu semakin, jangan takut, akal dunia itu katanya Hegel semakin lama semakin bergerak ke arah yang lebih rasional. Selalu bergerak ke arah yang lebih maju dan bergerak ke arah yang lebih rasional. Jadi dari tidak rasional ke arah yang lebih rasional. Dari dulu orang begitu sadisnya hukum-hukuman, sekarang kan lebih rasional. Hukuman itu nggak ada yang sadis. Kalau mau hukuman mati ya langsung aja ditembak, atau pakai kursi listrik, atau pakai kan itu. Kalau pakai kursi listrik kan cepat. Begitu listriknya dinyalain, duduk, langsung kamu kesetrum, langsung tewas. Kecuali listriknya mati. Yang susah waktu kamu mau disetrum, listriknya drop. Jadi dayanya cuma setengah. Itu kasihan kamu, lama nggak mati-mati.
Karena itu kan dayanya tinggi kan. Begitu kamu menyentuh aja langsung cek. Jadi sebelum kamu kedip, nyawamu mungkin sudah hilang. Sama kayak hukuman pancung dulu kan gitu. Hukuman pancung itu nggak terasa loh. Mungkin kamu masih ambil nafas baru setengah, sudah kepala sama leher sudah pisah. Jadi mungkin kamu masih bisa ketawanya setengah gitu masih. Kamu masih melanjutkan ketawa yang setengah, kamu masih punya nyawa, ketawa setengahnya lagi di akhirat sudah. Saking cepatnya. Karena memang nggak boleh kan motong tapi lambat itu kan, pancungan cepat. Makanya kalau nyembelih hewan juga kamu juga harus profesional. Nyembelih hewan itu yo jangan, nggak bisa kamu paksain hewannya, kasihan nanti ya sek yo. Paling nggak sekali jari makanya cari yang tajam. Karena biar nggak menyiksa hewannya. Oke, jadi roh dunia selalu bergerak ke arah yang lebih rasional. Maka jangan takut, katanya Hegel. Kalau hari ini banyak sekali kontroversi macam-macam, tunggu aja. Mana yang survive, itulah dia yang lebih rasional. Kalau hari ini kamu bingung, ini yang bener Islam liberal apa Islam fundamentalis ya? Ini yang bener FPI apa yang Islam liberal? Ini yang bener. Kamu bingung kan nyari jawabannya masing-masingnya ya. Yang Wahabi marah-marah, yang tradisi marah-marah, yang modernis marah-marah, semua marah-marah. Tunggu aja siapa yang bisa survive. Siapa yang bertahan, dialah yang lebih rasional berarti. Dan siapa lebih rasional, dialah yang akan bertahan. Yang tidak rasional lama-lama pasti akan terkubur, jangan takut. Selama manusia masih waras, akan geraknya ke arah yang lebih rasional. Oke, yang terakhir nggak tak baca. Kalau ada waktu Hegel kita bahas lagi secara lebih komprehensif mendalam. Yang terakhir itu nanti masuk ke teorinya Hegel, namanya fenomenologi roh dunia. Itu agak panjang, tapi yang jelas ini salah satu jenis namanya idealisme. Kuncinya dunia ternyata ada di ide. Itu yang disebut roh dunia atau akal dunia. Yang punya Hegel. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan? Semoga nggak ada. Iya, sudah. Silakan weh, 1-2 pertanyaan kalau ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Iya, karena sudah malam. Yang mana? Tak jelaskan gampang-gampangan ya. Dari mana lahirnya roh dunia? Pasti diawali dari kesadaran individu. Pemikiran itu pasti awalnya pemikiran sendiri-sendiri. Kesadaran individu, terus naik kelas jadi kesadaran objektif, pemikiran bareng-bareng, kesadaran masyarakat, terus naik jadi kesadaran kritis. Itu yang disebut roh mutlak. Orang terus menguji, benar gak sih? Pas gak sih? Sesuai gak sih? Relevan gak sih? Itu biasanya adanya di agama, seni, filsafat. Itu kan bahas itu. Level ketiga. Apanya? Ya, meningkat itu dalam arti berkembang, Mas. Dari ide sendiri-sendiri, terus jadi ide bersama, terus jadi ide kritis, disebut roh mutlak. Ide yang puncak, meskipun orang menyebutnya nanti ya di situ ada filsafat, di situ ada agama. Jadi ketika tadi orang yakin, misalnya orang setuju dengan poligami, itu kan awalnya pasti ide subjektif, satu orang per satu orang. Orang melakukan perbudakan, itu kan ide individu per individu, yang kemudian naik kelas jadi objektif, kesadaran bersama. Dan ini kan ketika kesadaran bersama dia jadi akal dunia, tapi kan tetap ada dimensi kritis agama, filsafat yang disebut roh mutlak, yang mungkin akan merevisi, melahirkan roh subjektif yang baru. Roh subjektif yang baru akan jadi roh bersama, kesadaran objektif, kesadaran sosial. Nanti dikritisi lagi, itu yang disebut berkembang. Dan arahnya pasti ke arah yang lebih rasional. Itu aja penjelasan ringkasnya. Sebenarnya panjang nanti, agak rumit, harus diawali dari asumsi-asumsinya. Tapi gambaran kasarnya seperti itu, tentang roh dunia.
Oke ya, saya kira itu pengajian kita malam ini tentang Immanuel Kant dan Hegel. Minggu depan kita masuk ke bapak filosof modern René Descartes dalam dualisme. Setelah itu kita lihat, kalau ada yang tanya temanya apa, yus nantilah dilihat. Kadang-kadang munculnya dadaan temanya. Tapi kalau cuma untuk minggu depan, pasti insya Allah kita René Descartes. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Fahruddin Faiz yang telah menyampaikan materi tentang idealisme tadi. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita resapi bersama dan dapat diamalkan dalam keilmuan kita. Selanjutnya, marilah kita tutup kajian filsafat pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.